Jaka Tarub, dan Dewi Nawang Wulan. Halo teman-temanku, kita bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar dari kisah Jaka Tarub dan Nawang Wulan, di mana banyak hal bagus di dalamnya. Oh iya teman, dari cerita Jaka Tarub, kita dapat belajar tentang pentingnya kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu, ketulusan, keberanian, keadilan, menerima konsekuensi dari kesalahan, dan pengorbanan seorang istri. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk selalu bertindak dengan baik, mematuhi aturan, dan menerima konsekuensi dari tindakan kita, serta menghargai kasih sayang dan pengorbanan orang-orang di sekitar kita. Tidak usah berlama-lama, mari kita nikmati ceritanya. Pada suatu masa di desa Tarub, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Randa Tarub. Di desa tersebut, ia hidup sebatang kara demi menghibur rasa kesepian. Mbok Randa kemudian mengangkat seorang anak laki-laki yang kemudian ia beri nama Jaka Tarub. Mbok Randa mengasuh Jaka anak angkatnya dari kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang, layaknya anak yang ia lahirkan sendiri. Setelah dewasa, Jaka Tarub tumbuh menjadi seorang pemuda yang rajin bekerja serta rajin membantu ibunya. Seiring dewasa, karena rajin bekerja, tubuh Jaka menjadi semakin bagus, semakin menambah elok parasnya, yang sudah tampan pemberani dari Sang Pencipta. Ketampanan dan ketangkasannya memukau banyak gadis-gadis desa, sehingga mereka jatuh hati padanya. Namun Jaka Tarub mengabaikan mereka karena belum berniat untuk berumah tangga. Hingga Mbok Randa yang semakin tua sering mengeluh bahwa ia menginginkan putranya yakni Jaka Tarub untuk segera menikah. Jaka putraku, Mbok ingin kamu segera menikah nak. Usiamu telah mencukupi untuk berumah tangga. Apalagi ditambah dengan wajahmu yang tampan, jadi mudah bagimu untuk mencari gadis yang akan kamu nikahi, ujar Mbok Randa Tarub suatu ketika. Maaf Mbok, saat ini Jaka memang belum berniat untuk memiliki pendamping hidup. Tetapi Jaka janji akan tiba saatnya nanti Jaka akan mencari istri, jawab Jaka Tarub. Baiklah, walau Mbok sedikit kecewa dengan jawabanmu, jika itu kehendakmu Jaka, Mbok hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk dirimu nak. Mbok sangat menyayangi Jaka, ujar Mbok Randa. Hingga suatu ketika, Mbok Randa meninggal dunia karena telah lama jatuh sakit, sedangkan Jaka Tarub belum juga menikah. Kepergian Mbok Randa yang telah mengasuhnya sejak kecil membuat Jaka Tarub sangat merasa sedih. Terlebih mengingat ia belum juga menggenapi janjinya untuk menikah sampai Mbok Randa meninggal. Semenjak kepergian Mbok Randa, Jaka Tarub yang semula rajin berubah menjadi pemalas karena masih terselimuti kesedihan dan kekecewaan. Ia sering melamun karena merasa semangat hidupnya hilang, belum lagi dia merasa bersalah karena belum menikah. Pada suatu sore, seperti biasa Jaka Tarub bermalas-malasan dengan tidur di rumahnya. Ketika ia tertidur, ia bermimpi memakan daging rusa yang sangat amat lezat. Dan ketika ia terbangun dari tidur, ia merasa sangat lapar dan ingin memakan daging rusa. Rasa lapar itu membuat ia segera bergegas pergi ke dalam hutan untuk berburu seekor rusa.
Dengan tombak dan panahnya, ia berjalan perlahan di dalam hutan, mengintai sembari mengendap-endap barangkali ada rusa. Namun setelah sekian lama berkeliaran memutari hutan, ia tidak kunjung menemukan seekor hewan buruan apapun. Padahal ia sudah memasuki kawasan hutan, yang bahkan belum pernah ia datangi. Karena merasa lelah dan lapar, Jaka Tarub kemudian duduk beristirahat di sebuah batu besar. Tidak sadar ia sampai ketiduran karena kelelahan. Pada saat tertidur, sayup-sayup ia mendengar ada suara-suara tertawa, seperti sedang bercanda. Ia pun terbangun untuk mencari di mana sumber suara tersebut. Aku mendengar suara-suara. Aku harus mencari tahu apakah itu, gumam Jaka. Setelah mencari-cari arah suara, akhirnya Jaka sadar bahwa suara tersebut berasal dari sebuah telaga. Ia pun mengendap-endap di sebuah batu besar di pinggir telaga. Dari balik batu, Jaka melihat ada 7 perempuan sangat cantik tengah mandi. Ia terperanjat merasa heran. Bagaimana mungkin ada 7 perempuan cantik jelita bisa mandi di tengah pedalaman hutan? Sungguh aneh. Siapa mereka? Kenapa mereka bisa berada di tengah hutan lebat? Ujar Jaka dalam hati. Ketujuh perempuan tersebut sangat luar biasa cantik. Ia tidak pernah melihat ada perempuan secantik mereka. Oleh karena itu, ia sangat bernafsu untuk menikahi salah satu dari mereka. Kemudian, Jaka melihat 7 selendang pergelatan di pinggir telaga. Mulailah timbul ide nakal dari Jaka. Jaka Tarub kemudian mengambil sehelai selendang, kemudian menyembunyikannya. Aku ingin sekali menikahi salah satu dari mereka. Sebaiknya salah satu selendang milik mereka harus aku sembunyikan, gumam Jaka. Menjelang petang ke-7, perempuan cantik mengakhiri mandi mereka. Mereka segera berpakaian dan juga mengenakan selendang mereka dan kemudian terbang ke kahyangan. Dari hal itu, Jaka Tarub akhirnya mengetahui bahwa mereka adalah bidadari kahyangan. Ah, pantas saja mereka sangat cantik jelita. Rupanya mereka itu bidadari kahyangan, ujar Jaka. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu, yang bernama Nawang Wulan, terlihat kebingungan mencari di mana selendangnya, sementara ke-6 perempuan lainnya telah terbang kembali menuju kahyangan. Aduh, di mana selendangku? Tadi aku telah meletakkan di pinggir telaga. Bagaimana ini? Kalau selendangku tidak ketemu, bagaimana caraku untuk bisa pulang ke kahyangan? Ujar Nawang Wulan terlihat panik. Nawang Wulan ternyata saudari termuda dari ke-7 bidadari tersebut. Sepeninggal ke-6 kakaknya, Nawang Wulan mulai menangis terseduh-seduh. Ia merasa sangat takut karena tidak mampu tinggal di dunia manusia. Melihat hal tersebut, Jaka Tarub segera mendekat untuk mengajak berbicara dan berkenalan, serta menawarkan bantuan. Maaf Adinda, ada apakah gerangan Adinda menangis sendirian di sini? Perkenalkan, nama saya Jaka Tarub. Saya tinggal di desa di dekat sini. Apakah ada hal yang bisa saya bantu agar Adinda tidak menangis lagi? Jaka berpura-pura menawarkan bantuan. Oh Tuan, saya telah kehilangan selendang, jadi saya tidak bisa kembali ke tempat asal saya
kata Nawang Wulan. Oh, begitu kiranya. Kalau begitu Adinda boleh tinggal sementara di rumahku daripada Adinda tinggal sendiri di dalam hutan lebih berbahaya. Tidak usah takut, aku akan menjagamu, kata Jakal. Baiklah, terima kasih. Aku akan tinggal di rumahmu saja, Tuan. Nawang Wulan terpaksa menerimanya karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dewi Nawang Wulan akhirnya bersedia tinggal di rumah Jaka Tarub. Tidak lama kemudian, mereka berdua memutuskan untuk menikah dan hidup berbahagia. Terlebih lagi, ketika beberapa waktu kemudian, Nawang Wulan mengandung dan kemudian melahirkan seorang bayi perempuan. Mereka memberinya nama Nawangsih. Kendati telah hidup berbahagia beserta anak dan istrinya, Jaka Tarub sudah lama sering merasa heran karena lumbung padi yang ia miliki tidak pernah berkurang, malah justru bertambah. Padahal setiap hari istrinya memasak dengan mengambil beras dari lumbung padinya, tapi tidak sedikit pun lumbung padinya berkurang. Entah kenapa padi milikku tidak pernah berkurang dan justru terus bertambah banyak. Padahal setiap hari istriku memasaknya, gumam Jaka keheranan. Hingga pada suatu ketika, sang istri tengah menanak nasi, tapi air yang tersedia kurang dan ia harus mengambil di sungai. Nawang Wulan kemudian berpesan pada Jaka untuk menjaga apinya dan jangan mencoba untuk membuka tutup kukusan nasi. Kakanda, aku sedang menanak nasi, tapi ada keperluan sebentar di sungai. Kakanda tolong jagakan dapur, agar api jangan sampai mati atau terlalu besar. Tolong juga Kakanda, jangan membuka tutup kukusannya, kata Nawang Wulan. Baiklah Adinda, aku akan menjaganya, kata Jakal. Setelah istrinya pergi ke sungai, Jaka mulai merasa penasaran dengan pesan istrinya untuk tidak membuka tutup kukusan nasi. Karena tidak sanggup untuk menahan rasa ingin tahu, ia kemudian membuka kukusan nasi tersebut. Ia merasa kaget ketika melihat di dalam kukusan hanya ada sebutir beras. Aneh sekali, istriku hanya memasak sebutir beras. Pantas lumbung padiku tidak pernah berkurang, Jaka berkata dalam hati. Ketika Nawang Wulan selesai mengambil air dari sungai, ia mendapati ternyata di dalam kukusan hanya terdapat sebutir beras berbeda dengan biasanya yang akan berubah menjadi sebakul nasi yang cukup untuk sekeluarga. Hah, kenapa di dalam kukusan hanya ada sebutir beras? Berarti suamiku Jaka melanggar perintahku dengan telah membuka kukusan ini, kata Nawang Wulan. Nawang Wulan yang seorang bidadari ternyata memiliki kesaktian yang tidak dimiliki manusia. Ia mampu menanak sebutir padi menjadi sebakul nasi. Nawang Wulan akhirnya paham bahwa suaminya telah membuka kukusan tersebut dan melanggar larangannya. Alhasil, kesaktian Nawang Wulan yang dirahasiakannya menjadi luntur bahkan musnah. Sebagai akibatnya, kini ia harus bekerja sebagaimana manusia biasa, seperti menumbuk padi hingga menjadi butiran beras, hingga menanak beras menjadi nasi. Lambat laun lumbung padi milik Jaka Tarub pun habis terkonsumsi mereka. Suatu ketika, Nawang Wulan yang hendak mengambil beras dari lumbung padi biasa ia mengambil. Namun sayangnya, beras yang tersedia tinggal sedikit dan tak cukup untuk serumah.
Kemudian ia mengambil sisa-sisa beras, tiba-tiba nampaklah selendang miliknya yang telah lama hilang. Nawang Wulan akhirnya sadar dan marah karena mengetahui kenyataan bahwa suaminya yang selama ini menyembunyikan selendang miliknya. Ia dengan perasaan kalut segera mengenakan selendang tersebut, kemudian bergegas menemui suaminya. Jaka, gara-gara kau membuka tutup kukusan, kesaktianku menjadi sirna dan membuat lumbung padi kita habis. Dan juga ternyata, selama ini engkau telah menyembunyikan selendangku. Semuanya adalah rencana jahatmu. Sampai di sini saja berakhir sudah hubungan kita. Aku akan kembali ke Kahyangan, kata Nawang Wulan. Maafkan aku istriku. Aku mengakui semua perbuatan salahku. Tapi tolong jangan engkau pergi, meninggalkan aku dan anakmu, Nawangsi. Jaka Tarub memohon pada istrinya. Maaf Jaka, aku harus pulang ke Kahyangan. Tolong jaga baik-baik putri kesayanganku, Nawangsi. Tolong buatkan gubuk di dekat rumah. Letakkan Nawangsi setiap malam di gubuk. Aku akan datang setiap malam untuk menyusui Nawangsi. Dan tolong jangan mengintip saat aku tengah menyusui Nawangsi. Selamat tinggal, Nawang Wulan kemudian terbang ke Kahyangan. Jaka Tarub merasa sedih dan sangat menyesal dengan perbuatannya. Ia segera membuat gubuk di dekat rumah. Dan sesuai permintaan istrinya, ia meletakkan putrinya Nawangsi setiap malam di gubuk untuk disusui oleh Nawang Wulan.